Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada Herodias, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari kebenaran dan harganya. Hari ini kita memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis, sosok yang berani menyuarakan kebenaran, sekaligus berani menanggung segala resiko. Kematiannya dilakukan dengan cara yang begitu kejam, yaitu kepala dipenggal. Sebelumnya, ia pernah menasihati Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Sejak saat itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes Pembaptis dan bermaksud untuk membunuh dia. Kita pantas bersyukur karena Gereja Katolik memperingati peristiwa wafatnya Yohanes Pembaptis. Kematiannya adalah konsekuensi perjuangan menegakkan kebenaran. Dengan peringatan ini, Gereja Katolik ingin mengajak kita untuk menjadi pejuang kebenaran. Yohanes Pembaptis tidak hanya dibenci karena berkata jujur menegur Herodes yang mengambil istri saudaranya Filipus, tapi malah ia dibunuh. Yang lebih memprihatinkan adalah penyelewengan hidup berkeluarga sebagaimana dilakukan oleh Herodes yang mengambil istri Filipus saudaranya menjadi istrinya. Yohanes Pembaptis dengan keras menegur Herodes yang akhirnya harus mati. Dia mati
karena iman dan tugas perutusan dari Allah. Yohanes berani mengeritik kejanggalan, ketidakberesan yang terjadi. Dewasa ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa aneka macam bentuk penyelewengan atau ketidaksetiaan masih marak di dalam kehidupan bersama, entah hidup berkeluarga maupun kerja di kantor, sekolah, serta aneka bentuk usaha. Kiranya semangat Yohanes Pembaptis ini memberi inspirasi pada kita dalam melihat pelbagai ketidakberesan yang ada di lingkungan hidup kita, di tempat kerja kita, di komunitas hidup kita, keluarga, dan lain-lain. Saudara yang terkasih, setiap orang dipanggil untuk saling menyayangi, menjaga, membahagiakan satu dengan yang lain. Jangan sampai demi harta, demi kedudukan, demi ketenaran pribadi, apalagi gengsi, manusia dikorbankan. Ketika kita berani dan mampu membedakan nilai-nilai yang positif maupun yang negatif, berani untuk memberi koreksi, dan berani untuk berbicara tentang kebenaran, keadilan, dan kebaikan, ketika itu juga kita harus siap untuk dijauhi, disingkirkan, ditolak, dibenci, bahkan dibunuh. Tantangan yang tidak mudah ini menantang keberanian, kesetiaan, dan konsistensi kita dalam memperjuangkan hal-hal yang baik dan benar. Ini hanya mungkin kalau kita mampu melihat hikmat di balik apa yang kita perjuangkan. Kita berani karena Yesus maupun Yohanes Pembaptis telah lebih dahulu meletakkan dasar perjuangan sejenis ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.